waktu itu ada anak dan orang tua orang tuanya itu kayak nggak mau diurusin gitu kan, apa ya, maksudnya kayak nggak mau diurusin gini, kayak sama mama anaknya bertanya-tanya gitu kan, pengen tahu, penasaran gitu. Nah mamanya ini bilang, kamu anak itu pengen tahu aja ini gitu. Ketika dewasa gitu, anaknya mulai pintar, terus bermain Facebook dan lain sebagainya gitu. Mamanya penasaran ya, kamu mainan apa sih kok lama di depan komputer, di depan laptop gitu. Dibalas, mama ini pengen tahu aja. Betul nggak ngasih jawaban? Tahu nggak ya? Emang masalah buat lo. Mama ini pengen diajarin, nggak pengen tahu gimana namanya ini. Mama ini ngapain sih Pak gitu segala gitu. Jadi anaknya kan itu tadi sama dia masih tahu nggak ya? Gimana nih, Mas Alvan? Ya memang seperti yang dikatakan dari tadi, ucapan terima kasih kepada anak itu memang jarang sekali ditemukan. Ya mungkin orang tua merasa atau merasa Gak penting. Ya. Ya itu artinya memang padahal ketika seorang anak itu di reward ini tidak harus uang saku bertambah, tapi hanya ungkapan, wah kamu hebat sekali, terima kasih anakku terkaya lah. Ini anak akan merasa dihargai ya, dan harga dirinya akan menjadi tinggi, dan ketika harga diri menjadi baik dan memunculkan rasa diri yang baik pada orang tua, oh ternyata orang tua saya itu dasar menghargai saya, dan ini akan dimaknai seorang anak, dan saya harus menghargai orang tua, dan ini yang sebenarnya sepele juga ya. Yang memang menunjukkan karakter yang dikatakan dari tadi itu ucapan terima kasih, permintaan maaf itu memang harus dibiasakan, biasakan sudah kecil, dan orang tua harus mencontohkan. Dan contoh-contoh kecil, hanya ucapan terima kasih, minta maaf kan sebenarnya contoh kecil ya, tapi ini sangat bermakna sekali ketika anak akan tumbuh, maka diaplikasikan kepada lingkungan sekitarnya, kepada teman-temannya, kepada gurunya. Baik, kita melanjutkan Bebek itu pakai kah? Selamat malam. Halo. Iya, dengan Pak Reinhard. Selamat malam, Pak Rehan. Silakan Pak Reinhard. Saya ngomong tahu kan, karena yang belum ngomongnya anak itu. Soalnya kawasan saya juga kawasan ekonomi anak. Karena saya sudah menanyakan anak-anak yang masih kecil itu, Bapak mau kemana? Orang tua mau kemana? Jawabannya kerja. Terkadang saya melihat orang tua itu ngamuk-ngamuk. Tanya alasannya, anaknya mogok. Terus saya tanya kepada tetangga yang sudah anak keluarganya tenang. Kenapa anak-anak sekarang kok bandel? Dia menjawab itu yang salah itu orang tuanya. Karena orang tuanya itu selalu mengharapkan anaknya untuk menjadi seperti yang diharapkan orang tuanya. Padahal seharusnya seperti yang anak-anaknya itu. Artinya harus diberi kesempatan untuk berkembang. Artinya kebebasan yang berstrategi. Strategi yang sehingga anak tidak terjebak dalam hal-hal negatif seperti narkoba, tawuran, dan bebas. Tapi saya lebih menyoroti tentang hari mata-mata pelajaran yang yang selama ini kronis atau yang belum terbesarkan terbentuk nilai-nilai peradaban bangsa ini. Bayangkan saja tuh guru pendidik itu menyanyikan lagu Indonesia Raya pada murid-muridnya atau bahkan rakyat sekalipun. Terus disuruh menaikkan bendera merah putih. Ngomongnya lagi dasar negara kita ini Pancasila. Tapi sejarah yang menjadi asal itu dimusnahkan. Terus bagaimana? Benar-benar lagi bilang sekarang pada DPR itu kok bisa bukan? Iya. Kita sudah lagi. Iya. Sama halnya sampai dan foto campur. Iya. Iya. Makanya kan tergantung di air ke dalam keranjang gitu ya. Iya. Tujuan mereka juga. Iya. Oke. Terima kasih Pak Reinhard. Iya. Ini kemudian bagaimana lagi gitu orang tua akan menjawab
Anda sebagai orang tua bisa bergabung dengan kami di 534 544 534 6303 atau di 00133 144. Iya, pastinya orang tua pasti merasa saya sudah memberikan perhatian kepada anak saya. Saya sudah memberikan waktu yang lebih untuk anak saya. Bahkan saya mengorbankan waktu kerja untuk anak-anak saya. Tapi di sini ada tanda tanya besar. Kenapa kok ternyata pesan atau mungkin yang disampaikan oleh orang tua ini tidak masuk kepada anak? Ternyata anak mempersepsikan makna tersebut berbeda. Nah, jadi di sini butuh komunikasi. Kadang kan kita kalau berkomunikasi secara informal kepada keluarga tidak pernah diajarkan di sekolah. Tapi kalau kita komunikasi secara formal, kita berbicara sebagai MC, sebagai presenter, pasti diajarkan. Tapi ketika keterampilan komunikasi itu secara informal kepada ibu, nanti kita ngomong kepada ibu itu seperti apa, dan ibu itu bagaimana saya menangkapnya. Ini seharusnya perlu diajarkan biar ketika komunikasi informal ini berjalan dengan baik, pastinya pesan yang disampaikan ini akan sama dengan makna apa yang didapat oleh anak. Maka dari itu komunikasi menjadi sangat penting dalam keluarga.